Good morning grade 8. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita ketemu di mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan masuk di materi yang baru yaitu zat aditif, adiktif, dan psikotropika. Tapi Mem Elisa akan mulai dengan zat aditif terlebih dahulu ya. Anak-anak silakan buka buku cetaknya halaman 169 sampai 180. Juga anak-anak persiapkan buku catatannya, karena nanti Mem Elisa akan minta anak-anak untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke, kita akan masuk di materi kita hari ini. Anak-anak simak baik-baik dari awal, pertengahan, sampai akhir. Oke, semangat ya. Nah anak-anak, sebelum masuk ke bab 6, Mem Elisa punya makanan. Enak sekali ya, kebalik. Enggak. Nih, makanan. Kemarin anak-anak mesti dapat begini semua. Bener ya? Bener. Dapat begini semua. Nah anak-anak, makanan di dalam kemasan biasanya kandungannya itu bisa anak-anak lihat di belakang. Ya, di belakang kemasan anak-anak bisa lihat komposisi dan anak-anak juga bisa melihat tentang informasi nilai gizinya. Nah, di sini di bab 6, Mem Elisa akan mengajak anak-anak untuk melihat saat di komposisi makanan ini di belakang sini, ya, di komposisinya. Di sini ada zat-zat yang ditambahkan oleh si pembuat makanan ini, ya. Ada zat-zat yang ditambahkan. Nah, yang akan kita pelajari di bab 6 adalah apakah zat itu berbahaya, amankah, atau sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah. Boleh nih kata pemerintah, kata BPOM ya. Kata BPOM boleh karena aman. Nah, atau tidak, atau adakah biasanya kalau yang seperti ini kan ini yang zatnya zat tambahan yang buatan biasanya ya, yang ditambahkan buatan. Ada juga yang alami. Nah, yang alami apa saja nanti kita juga akan belajar ya. Yang alami contohnya nih, contohnya saat mama biasanya mau memasak oseng-oseng atau memasak sayur biasanya ya, mama akan tambahkan beberapa bumbu dapur, betul ya. Contohnya laos, apa itu ya, laos ya, atau garam. Oke, itu adalah zat tambahan ya. Atau bawang merah. Kenapa? Supaya aromanya lebih enak katanya. Nah, itu zat termasuk salah satu zat tambahan, tapi itu yang alami ya. Nah, yang kalau yang tadi Mem Elisa ini, nah ini ada yang buatan juga. Nah, nanti kita akan lihat dari segi kesehatannya, apakah itu baik atau tidak, ataukah kalau memang diperbolehkan, berapa kadar yang diperbolehkan. Oke, anak-anak simak baik-baik ya. Setelah simak, anak-anak jangan lupa, jadi setiap kali membeli makanan, anak-anak lihat adakah zat tambahannya. Oke, supaya hidup kita sehat. Oke ya, simak baik-baik materinya. Nah anak-anak, materi ini memiliki kompetensi dasar yaitu 3.6 menjelaskan berbagai sifat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan jenis zat aditif, alami atau buatan, dalam makanan dan minuman. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan arti dan fungsi zat aditif pada makanan. Kemudian siswa menjelaskan penggunaan zat aditif dalam makanan yang menunjang kesehatan. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian zat aditif. Zat aditif atau tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Menurut Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, yang dimaksud bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Di Indonesia, pemakaian zat aditif diatur oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Yang selanjutnya adalah fungsi zat aditif. Fungsi zat aditif ada berbagai macam. Ada pewarna makanan, penyedap rasa dan aroma,
antioksidan, sekuestran atau zat pengikat logam, pemanis, pengasam, pengembang kue, dan pengawet. Tujuan pemberian zat aditif pada makanan untuk mempertahankan nilai gizi makanan, karena selama proses pengolahan makanan ada nilai gizi yang rusak atau hilang. Selanjutnya, agar makanan lebih menarik, agar mutu makanan tetap terjaga, untuk konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet, agar makanan lebih tahan lama disimpan. Macam-macam zat aditif. Berdasarkan sumbernya, zat aditif dibedakan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami merupakan bahan tambahan yang diperoleh dari alam tanpa disintesis atau dibuat terlebih dahulu. Zat aditif alami mudah diperoleh dan lebih aman digunakan. Tetapi memiliki kelemahan. Zat aditif alami tidak dapat digunakan dalam jumlah banyak, kurang stabil kepekatannya, dan kurang tahan lama. Contoh zat aditif alami dan kegunaannya. Yang pertama adalah pewarna. Nah, yang pertama adalah pewarna. Anak-anak bisa lihat kunyit. Ini pewarna yang sudah dari zaman dahulu kala. Kalau mama memasak ayam biasanya pasti diberikan kunyit. Jadi warna ayamnya nanti agak kekuningan ya. Terus ada wortel, ada daun suji. Daun suji ini daunnya mirip dengan pandan ya. Cuma kalau daun suji tidak wangi, kalau pandan itu wangi. Nah, selanjutnya adalah buah bit. Kalau anak-anak suka makan kue red velvet, nah pewarnanya menggunakan buah bit. Yang selanjutnya anak-anak juga pasti tahu ini. Ini adalah strawberry, mesti anak-anak tahu ya. Ya, biasanya untuk puding juga bisa diberi warna pakai menggunakan strawberry ataupun buah-buahan yang lain. Bisa juga, itu langsung jadi ada warnanya ya. Mangga juga bisa kan jadi warna agak orange gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah untuk pewarna mie biasanya, bayam. Nah, bayam ini bisa digunakan tadi yang seperti Mem Elisa katakan, pewarna mie, atau kalau warnanya mie-nya agak merah keunguan, biasanya warnanya menggunakan ini, kol ungu. Anak-anak pernah lihat juga kan kol ungu? Kol ungu juga untuk pewarna makanan. Terus, nah yang ini anak-anak pasti mungkin anak-anak baru dengar. Ini namanya bunga telang. Bunga telang ini digunakan untuk minuman biasanya ya. Minumannya keren, warnanya biru. Oke, anak-anak bisa lihat tehnya warna biru. Oke ya. Dan yang selanjutnya anak-anak bisa lihat gambar yang terakhir itu adalah arang kelapa. Iya. Jadi kalau di makanan misalkan anak-anak beli burger, rotinya berwarna hitam, itu pewarnanya itu dari arang. Nah, biasanya mereka menggunakan arang kelapa atau arang dari berkasnya padi ya. Itu. Nah, tapi dipakainya pun kalau arang ini tidak boleh terlalu banyak, Nak. Jadi ada takaran khususnya juga, ya. Oke, kita next lagi ya, anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya adalah pemanis. Jika anak-anak mendengar kata pemanis, mesti yang pertama kali terucap adalah gula dari tebu, ya. Nah, tetapi ada beberapa orang yang ingin mungkin mengganti gula tebu ini dengan gula yang lain yang lebih sehat katanya, karena ada beberapa orang kan yang kesehatannya terganggu jika makan makanan atau minuman yang mengandung gula tebu. Jadi mereka coba ganti pemanisnya, yaitu salah satunya adalah dari pemanis dari jagung, atau di situ gambarnya sirup jagung. Terus ada juga gula kelapa, agave nektar, gula kurma, stevia. Nah, stevia ini anak-anak sudah dengar kan? Ini lagi lagi terkenal banget stevia ini. Kemudian sirup maple, gula aren, madu, dan sirup beras merah. Nah, tadi yang Mem Elisa sebutkan itu adalah pengganti dari gula tebu jika orang tersebut ingin memilih pemanis yang lain tapi masih tetap alami ya. Yang selanjutnya adalah pengawet. Nah,
Di pengawet ini yang pertama adalah garam dapur. Garam dapur ini dapat digunakan sebagai pengawet karena menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri dalam makanan. Hal ini disebabkan garam dapur bersifat hidroskopis atau menyerap air seperti halnya gula pasir. Yang selanjutnya adalah bawang putih. Bawang putih yang diiris akan mengeluarkan alisin, yaitu suatu zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Zat ini yang menyebabkan bawang putih dapat dipakai sebagai pengawet. Nah, yang selanjutnya anak-anak bisa lihat dong, itu adalah manisan ya. Kalau manisan itu dari gula. Tentu saja kalau manisan itu mesti awet kan? Iya. Mem suka menyimpan manisan di dalam lemari es dan itu bisa lama, tahan lama sekali ya. Terus di situ ada asam cuka atau cuka makanan. Ya. Dengan sifatnya yang asam, asam cuka mampu membunuh bakteri dalam makanan. Larutan asam asetat 4% dalam air merupakan asam cuka yang sering digunakan sebagai bahan pengawet buah atau sayuran untuk mencegah pertumbuhan jamur. Sebagai penyedap, yang pertama contohnya adalah garam dapur. Garam dapur merupakan penyedap yang paling sering ditambahkan ke dalam makanan. Rasa asin dalam garam dapur berasal dari natrium klorida atau NaCl. Garam dapur diperoleh dari air laut yang diuapkan. Akan tetapi, garam laut tidak hanya mengandung natrium klorida, ada pula kandungan magnesium, kalsium yang menimbulkan rasa pahit. Dengan demikian, garam laut perlu diolah lebih dahulu untuk menghilangkan pengotor-pengotor tersebut. Dalam proses tersebut, ke dalam garam dapur ditambahkan bahan yang bermanfaat bagi kesehatan, misalnya iodin. Garam beriodium baik untuk mengurangi resiko penyakit gondok. Yang selanjutnya adalah bawang putih. Selain sebagai pengawet, bawang putih juga digunakan sebagai bahan penyedap. Selain mengandung alisin, bawang putih juga mengandung sulfur dan iodin yang tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah cabai merah. Cabai merah digunakan sebagai penyedap rasa sekaligus perangsang selera makan. Selain itu, cabai merah juga mengandung vitamin C dan vitamin A. Cabai hijau juga mengandung kedua vitamin tersebut tetapi dalam jumlah sedikit. Nah, yang selanjutnya adalah pemberi aroma. Anak-anak bisa lihat di buku cetak halaman 174 ya. Pemberi aroma yang pertama adalah daun jeruk. Daun jeruk memberikan aroma yang khas, segar, dan membangkitkan selera makan. Daun jeruk juga dapat menghilangkan bau amis pada masakan berbahan ikan. Yang selanjutnya adalah vanili. Vanili memberi rasa dan aroma yang harum. Vanili biasanya digunakan pada pembuatan roti atau kolak. Terus yang selanjutnya adalah serai. Serai biasanya digunakan sebagai penambah aroma pada pembuatan minuman penghangat tubuh atau minuman serai. Selain itu, serai juga digunakan untuk menambah aroma segar pada makanan bersantan. Nah, yang terakhir di sini contoh mem adalah daun pandan. Daun pandan biasa ditambahkan pada saat menanak nasi agar nasi berbau harum dan tidak cepat basi. Selain itu, aroma harum dari daun pandan juga dimanfaatkan pada pembuatan kue, bubur, dan es. Fungsi zat aditif yang selanjutnya adalah pengasam. Nah, yang pertama contohnya adalah di situ anak-anak bisa lihat adalah jeruk nipis ya. Bahan pengasam bertujuan untuk menghilangkan rasa enak pada saat mengkonsumsi makanan ya. Kalau kita mau makan soto biasanya supaya lebih sedap dikasih jeruk nipis. Oke, dan yang selanjutnya untuk pengasam anak-anak sudah kenal semua kan kalau gambar yang kedua ini ya, ini adalah asam jawa ya. Itu juga pengasam di makanan. Tadi anak-anak sudah belajar tentang zat aditif yang
alami. Nah, sekarang kita akan belajar tentang zat aditif yang buatan ya atau sintetis. Zat aditif buatan atau sintetis adalah zat tambahan yang diperoleh melalui sintesis baik di laboratorium maupun industri dari bahan-bahan kimia yang sifatnya hampir sama dengan bahan alami yang sejenis ya. Contohnya misalkan zat aditif yang buatan untuk pemanis ya dibuat mirip seperti rasanya gula, berarti rasanya manis, tapi dia dibuat bukan dari bahan alami yang didapat dari alam. Nah, keunggulan dari zat aditif sintetis adalah dapat diproduksi dalam jumlah besar, lebih stabil, takaran penggunaannya lebih sedikit, dan biasanya tahan lama. Tetapi, zat aditif ini memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan resiko penyakit kanker atau bersifat karsiogenik jika dikonsumsi berlebihan. Contoh zat aditif buatan dan kegunaannya. Yang pertama, pewarna. Nah, anak-anak bisa lihat gambar tabel di bawah ini ya. Gambar tabel di bawah ini anak-anak bisa lihat ada Brilliant Blue FCF, itu berwarna biru, biasanya untuk es krim, buah kaleng, jelly, selai, permen. Biasanya permen juga menggunakan. Terus Fast Green FCF itu warna hijau, biasanya untuk buah kaleng dan es krim ya. Terus yang selanjutnya adalah Sunset Yellow FCF, itu berwarna kuning, biasanya untuk agar-agar, minuman ringan, permen, dan selai ya. Coklat HT itu berwarna coklat, agar-agar, minuman ringan, dan selai. Nah, selanjutnya anak-anak bisa baca ya. Anak-anak juga bisa baca tentang pewarna adiktif buatan ini di halaman 175. Oke, kita lanjut lagi ya, Nak. Contoh zat aditif buatan dan kegunaannya selanjutnya adalah pemanis. Pengganti gula pasir, gula tebu atau sukrosa dapat digunakan pemanis buatan. Contohnya sakarin. Nah, sakarin mempunyai tingkat kemanisan 300 kali lebih manis daripada gula. Aspartam. Aspartam ini mempunyai tingkat kemanisan 200 kali lebih manis daripada gula. Nah, yang selanjutnya adalah asesulfam. Asesulfam ini mempunyai tingkat kemanisan 200 kali lebih manis daripada gula. Yang selanjutnya adalah siklamat. Siklamat atau natrium siklamat atau kalsium siklamat mempunyai tingkat kemanisan 30 kali lebih manis daripada gula. Kemudian ada sorbitol dan dulsin. Terus untuk contoh zat aditif buatan dan kegunaannya yang selanjutnya adalah sebagai pengawet. Ya, sebagai pengawet karena bersifat menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroba atau mikroorganisme yang dapat merusak atau membusukkan makanan. Ya, anak-anak bisa lihat tabel di bawah ini. Ada nama bahan pengawetnya yaitu asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Pokoknya yang belakangnya benzoat biasanya itu fungsinya untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap dan saus. Jadi kalau besok anak-anak pergi mungkin ikut mama belanja atau di rumah ada saus, ada makanan atau minuman ringan, anak-anak bisa cek apakah ada natrium benzoat atau pokoknya ada yang kalium benzoat gitu, anak-anak bisa lihat ya. Kemudian ada asam askorbat. Nah, ini untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Kemudian natrium nitrat mengawetkan daging olahan dan keju. Asam propionat itu untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Oke ya. Terus di situ juga ada lagi anak-anak. Ada beberapa pengawet yang tidak diperbolehkan atau sangat dilarang penggunaannya, tetapi masih dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu formalin ya sebagai pengawet mie atau borak sebagai pengawet bakso, dan terusi sebagai pengawet ayam potong. Itu tidak boleh digunakan ya, pengawet yang tadi yang Mem Elisa ada 3 pengawet terakhir yang Mem Elisa sebutkan itu tidak boleh digunakan karena dilarang oleh pemerintah karena bisa mengganggu kesehatan kita. Selanjutnya sebagai penyedap, dikenal dengan nama vetsin atau micin.
Ya, contohnya adalah MSG. MSG itu singkatan dari monosodium glutamat atau GMP. GMP itu guanosin monofosfat dan ada satu lagi namanya IMP. IMP itu ionosin monofosfat. Nah, kemudian sebagai antioksidan. Antioksidan ini berfungsi mencegah makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketengikan. Contohnya butil hidroksianisol BHA. Itu menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Nah, yang ada lagi contohnya adalah butil hidrooksitoluen BHT, itu menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Jadi supaya minyak, margarin, mentega tidak tengik ya nak. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekuestran mengikat logam dalam bahan makanan sehingga menjaga kestabilan bahan makanan. Contohnya asam sitrat dan turunannya, fosfat, serta garam etilen diamin tetraasetat atau EDTA. Terus yang ketujuh, penambah aroma. Zat aditif ini digunakan untuk memberikan aroma buah-buahan pada makanan. Ada etil butirat, yaitu memberi penambah aroma buah nanas. Amil valerat, aroma buah apel. Oktil asetat, rasa buah jeruk. Kemudian amil asetat, kemudian anak-anak bisa yang selanjutnya dibaca ya. Itu adalah memberikan aroma buah-buahan pada makanan. Yang terakhir adalah pengatur keasaman. Berfungsi mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contohnya asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tartat, natrium bikarbonat, dan amonium bikarbonat. Nah, anak-anak, zat aditif itu ada batas penggunaannya. Batas maksimal penggunaan harian atau BMP atau acceptable daily intake atau ADI sangat penting diketahui masyarakat dan produsen makanan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 Menkes Menkes /per/9/88 tentang bahan tambahan makanan. Batas penggunaan zat aditif dalam makanan anak-anak bisa lihat di tabel yang Mem Elisa berikan ya. Jadi ada batasannya nak. Jika tadi pemanis ya, sakarin itu ada batasnya. Per kilogram makanan itu ada 50 mg sampai 300 mg. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Ya, terus siklamat ada 500 mg sampai 3 gram. Ya. Terus ada asam asetat secukupnya. Nah, anak-anak bisa baca. Ini tetap ada batasannya, ya. Supaya apa? Supaya aman bagi kesehatan kita. Oke, kita next lagi ya anak-anak ya. Yang selanjutnya, pengaruh zat aditif bagi kesehatan. Anak-anak ini, pengaruh zat aditif ini dapat anak-anak lihat di halaman 178 sampai halaman 180. Anak-anak bisa baca di buku cetak ya. Tapi Mem Elisa akan bahas secara sekilas. Yang pertama, pemanis buatan aspartam. Nah, pemanis buatan aspartam ini dicantumkan peringatan mengandung fenilalanin tidak cocok untuk penderita fenilketonuria. Oke, karena pada penderita tersebut ya aspartam akan menumpuk di dalam tubuh dan mengakibatkan kerusakan otak. Yang selanjutnya ada berbagai pewarna yang anak-anak lihat di situ. Ada pewarna tetrazin, sunset yellow, quinoline yellow, carmoinisin,
Porceau aleruraret. Anak-anak bisa lihat ya, ada beberapa jenis. Nah, keenam pewarna makanan itu diberi label peringatan dapat menimbulkan masalah perhatian dan hiperaktif pada anak. Karena jika pewarna makanan itu dicampur dengan dengan pengawet natrium benzoat akan dapat menimbulkan hiperaktif pada anak-anak. Nah, yang selanjutnya adalah formalin dan borak. Tadi Mem Elisa sudah memberitahu ya, formalin dan borak. Biasanya untuk mie itu formalin, borak itu biasanya untuk bakso biasanya. Nah, oke, zat tersebut menimbulkan dampak yang kompleks bagi kesehatan, diantaranya gangguan sistem saraf, pendarahan di lambung, komplikasi pada otak, gagal ginjal, dan berbagai jenis penyakit lainnya yang menyerang organ otak, hati, ginjal, dan kulit. Ya, yang keempat adalah monosodium glutamat atau MSG. Nah, monosodium glutamat ini pada orang yang sensitif akan mengalami gejala Chinese Restaurant Syndrome, yaitu sakit kepala, kulit memerah, berkeringat, rasa kebas, terbakar di mulut, serta mual. Ada dampak yang lebih parah, yaitu dada terasa sakit, detak jantung cepat, tidak normal, sulit bernafas, muka bengkak, serta tenggorokan bengkak. Ya, oke, jika mungkin ada orang yang mengalami gejala ini setelah makan, ada kemungkinan orang tersebut mengalami sensitif terhadap zat aditif MSG atau vetsin. Terus yang selanjutnya adalah pewarna rodamin B. Zat pewarna merah, rodamin B ini pewarna merah, biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas, namun sering disalahgunakan untuk membuat bahan makanan. Untuk pembuatan bahan makanan biasanya kerupuk, terasi, cabai merah giring. Rodamin B dilarang karena bersifat karsiogenik atau penyebab kanker. Ya, rodamin B mengandung logam berat dan klorin. Klorin merupakan senyawa halogen yang reaktif dan bersifat racun bagi tubuh. Rodamin B mengandung senyawa radikal yang dapat berikatan dengan protein, lemak, dan DNA tubuh. Yang tadi, jika mengkonsumsi rodamin B dalam jangka panjang, dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, bahkan menyebabkan timbulnya kanker hati. Terus yang keenam adalah sakarin. Sakarin sebagai pemanis buatan dinyatakan aman. Meskipun demikian, ada beberapa orang yang sensitif terhadap kandungan senyawa sulfanomida yang terdapat pada sakarin. Reaksi alergi ini berupa sakit kepala, sesak nafas, diare, dan gatal. Oleh karena itu, dianjurkan pembatasan penggunaan sakarin pada bayi, anak-anak, dan ibu hamil. Kemudian kalium asetat, zat pengawet yang biasa digunakan pada saus dan acar ini harus dihindari oleh orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal karena dapat memperparah kerusakan ginjal. Kalsium benzoat, zat pengawet ini biasanya digunakan pada makanan yang dibakar, keju, permen karet, dan makanan beku. Zat pengawet ini sebaiknya dihindari oleh orang yang memiliki alergi. Kemudian yang kesembilan ada asam benzoat. Sama seperti kalium benzoat, zat pengawet ini biasa digunakan pada makanan yang dibakar, keju, permen karet, dan makanan beku. Zat pengawet ini dapat memicu serangan asma, gangguan saraf, dan perilaku hiperaktif pada anak-anak. Yang ke-10 kalium nitrit. Bahan pengawet ini juga dapat berfungsi untuk mempertahankan warna daging. Kandungan nitrit dapat mempengaruhi kemampuan darah mengikat oksigen yang mengakibatkan nafas menjadi pendek, rasa pusing, dan sakit kepala. Bahan pengawet ini juga bersifat karsiogenik. Kemudian kalium nitrat, zat pengawet yang sering digunakan untuk mengawetkan daging ini memicu perilaku hiperaktif dan bersifat karsiogenik. Nah, yang terakhir ada natrium nitrit.
dan natrium nitrat, zat pengawet yang biasa digunakan dalam produk daging fermentasi. Dapat memicu perilaku hiperaktif serta dapat bereaksi dengan zat kimia di lambung membentuk nitrosamina yang bersifat karsiogenik. Nah, tadi anak-anak sudah mendengar, sudah menyimak materi Mem Elisa tentang zat aditif, baik yang alami maupun yang buatan, dari pertama, pertengahan sampai akhir ya anak-anak. Untuk zat aditif kita materinya sampai di sini, tetapi minggu depan Mem Elisa akan sambung dengan zat adiktif dan psikotropika. Oke, setelah ini anak-anak kerjakan tugas yang diminta oleh Mem Elisa. Kerjakan tugas dengan sukacita dan tepat waktu. Ya, semangat anak-anak. Nah, anak-anak tadi kan sudah menyimak pembelajaran dari Mem Elisa dari awal, pertengahan, sampai akhir. Nah, sekarang tugas Mem Elisa yang pertama adalah menuliskan rangkuman singkat tentang pengertian zat aditif, macam-macam zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan. Ya, tulis rangkuman tersebut di buku catatan anak-anak, tulis dengan rapi, berikan tanggal, ya. Nah, nanti di jam ketiga, tugas Mem Elisa yang kedua ada di Google Classroom. Anak-anak silakan mengerjakan soal ya di Google Classroom. Kerjakan soal dengan penuh semangat, dengan teliti, ya. Pastikan saat kalian mengirimkan soal atau klik kirim, anak-anak memastikan semua jawaban sudah di checklist, ya. Oke. Karena semuanya sudah hebat semua, selamat belajar untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.